Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Gunho Ghost Story. Bab 29. Amil menunjukkan ketertarikannya, khususnya pada lukisan rakyat di layar lipat. Pengacara Kim, bisakah Anda memberitahu dia bahwa layar lipat yang dia lihat saat ini adalah barang antik, berusia sekitar 500 tahun, dan harganya 1 miliar won. Pengacara Kim menafsirkan perkataan Gunho kepada Amil sambil tertawa. Apa? Mata Amil melebar karena terkejut. Gunho dan Yang Jin tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi wajah Amil. Nona yang memasuki ruangan. Apakah kamu bersenang-senang di sini? Apa yang lucu? Oh, ini Mi Hyang Yang. Dia adalah aktris terkenal di masa lalu. Oh, benarkah? Saya Yang Jin Kim. Orang ini adalah pengacara di Kim Jong. Kami punya beberapa klien dari Kim Jong, pengacara senior. Tapi jangan tanya saya siapa, karena saya tidak tahu. Hahaha. Oh, benarkah? Aku menyukai suasana tempat ini. Temanku yang berasal dari AS juga menyukai tempat ini. Selagi mereka berbincang, para pramusaji membawakan meja besar di lantai yang sudah berisi berbagai macam makanan dan minuman keras Korea. Amil memandangi makanan di atas meja dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Dia mulai mencoba dan mencicipi setiap hidangan. Gunho, pengacara Kim, dan Amil mulai minum di restoran bar Pain di kota Hanam. Pintu kamar mereka terbuka dan 3 wanita muda cantik berusia 20-an memasuki kamar. Mereka mengenakan pakaian tradisional Korea. Oh, luar biasa. Pria ini terlihat sangat senang melihat wanita-wanita muda. Siapa yang tidak mau? Wanita muda lainnya memasuki ruangan. Dia membawa Geomungo. Dia adalah gadis yang sama yang bergabung dengan pesta Gunho ketika dia datang ke bar bersama Ketua Lee. Dia sepertinya juga mengenali Gunho, dia menganggukkan kepalanya ke Gunho. Richard Amil dari Limondale Dion menjulurkan lehernya untuk melihat lebih jelas gadis dengan alat musik. Dia mulai bermain musik, itu cantik. Gunho tidak tahu musik apa yang dia mainkan, tapi itu menyentuh hatinya. Kedengarannya menyedihkan dan juga fantastis. Amil mendengarkan musik dengan mata tertutup. Mengetahui Amil tidak dapat melihat apa yang dilakukan Gunho, Gunho melihat kembali kartu nama Amil dengan cermat. Kartu namanya menyatakan bahwa dia adalah presiden distributor eksklusif di Jepang untuk Limondale Dion dan presiden anak perusahaan di Asia. Sisi lain kartu nama itu ditulis dalam bahasa Jepang. Jadi produk mereka di Korea itu dari Jepang. Gunho sedang memikirkannya ketika pengacara Kim menepuk lengannya. Mengapa Anda tidak minum, Presiden Go? Wanita-wanita cantik ini sudah menuangkan minuman keras ke gelas Anda. Tentu, aku akan minum. Ketika wanita itu selesai memainkan Geomungo, Amil bertepuk tangan keras dan berteriak, hebat. Wanita yang duduk di sebelah Amil menyuruhnya minum 1 gelas minuman keras lagi dalam bahasa Inggris. Amil tampak puas karena bisa berkomunikasi dengan wanita itu dalam bahasa Inggris. Dia mulai berbicara dengan wanita itu. Amil juga berbicara dengan wanita yang duduk di sebelah Gunho dan yang duduk di sebelah pengacara Kim. Mereka semua bisa berbicara bahasa Inggris, dan mereka semua berbicara dalam bahasa Inggris kecuali Gunho. Gunho tidak bisa berkata apapun dalam bahasa Inggris, jadi dia hanya duduk di sana dan terus minum. Saya satu-satunya di sini yang tidak bisa berbahasa Inggris. Memalukan. Oh, Anda terlihat kesal, Tuan. Anda hanya terus minum tanpa berkata apa-apa. Wanita yang duduk di sebelah Gunho memasukkan daging kepiting ke dalam mulut Gunho. Gunho meminta pengacara Kim untuk minum 1 gelas minuman keras lagi. Hai, pengacara Kim. Beritahu teman Anda bahwa saya dulu bekerja di pabrik plastik dan pabrik tersebut menggunakan produk yang dibuat oleh Limondale Dion. Pengacara Kim memberitahu Amil bahwa Gunho dulu bekerja di sebuah perusahaan besar tempat mereka menggunakan produk Limondale Dion dan dia sekarang akan memulai usaha patungan dengan pemerintah Provinsi Tiongkok. Dia menambahkan bahwa Gunho dan pemerintah Tiongkok telah menandatangani Letter of Mind tersebut. Pengacara Kim sepertinya sedikit melebih-lebihkan, pikir Gunho. Ah, benarkah? Mata Amil membelalak dan dia mengeluarkan kartu nama Gunho dari sakunya dan melihatnya lagi. Itu adalah perusahaan pengembangan real estate. Ya, perusahaan ini dikenal sebagai perusahaan tanpa hutang. Benar-benar. Amil memandang Gunho dengan tangan disilangkan.
Pengacara Kim mencoba menambahkan keceriaan dalam percakapan tersebut. Hai, Presiden Go. Beritahu Amil bahwa Anda ingin mengoperasikan agen distribusi eksklusif Limondale Dion untuk pasar Korea. Pengacara Kim tidak menunggu jawaban Gun Ho dan langsung bertanya pada Amil. Amil sepertinya memikirkannya. Gun Ho berkata sambil memberikan segelas minuman keras kepada pengacara Kim. Itu bukan niatku. Ini bisa menjadi kesempatanmu. Limondale Dion tidak memberikan hak distribusi eksklusif kepada sembarang orang. Harusnya ada perusahaan yang mengimpor produk Limondale Dion dari agen distribusi di Jepang. Bukan itu yang saya inginkan. Kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Saya ingin memproduksi produk mereka di Korea. Apa? Kamu ingin memproduksi produk mereka di sini? Saya paham bahwa mereka tidak akan berbagi teknologi penting dengan kita, tapi saya rasa saya masih bisa mengoperasikan pabrik kimia yang menghasilkan senyawa kimia. Ketika pengacara Kim mencoba menafsirkan apa yang dikatakan Gun Ho kepada Amil, Gun Ho menghentikannya. Jangan. Kalau mereka ingin membuka pabrik di Korea, mereka akan memilih yang sudah punya pengalaman dan kemampuan. Apa yang kamu maksud dengan kemampuan? Perusahaan yang sudah punya pabrik untuk memproduksi senyawa kimia, misalnya. Jadi begitu. Saat Gun Ho dan pengacara Kim berbicara satu sama lain, untungnya Amil juga sibuk berbicara dengan wanita yang duduk di sebelahnya. Bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut tentang produksi senyawa kimia? Maksud saya, kami bisa membawa bahan dasar dari Limondale Dion dan mengolahnya. Misalnya, kami menambahkan bahan pemelastis, bahan pengisi, atau pigmen ke bahan tersebut dan menghasilkan produk akhir. Untuk melakukan itu, kamu memerlukan peralatan dan pabrik yang tepat, begitu? Benar. Namun, jika Anda membuka pabrik seperti itu di Korea, Anda tidak akan berhasil. Mengapa demikian? Karena pasar Korea terlalu kecil. Anda harus menargetkan pasar China dan Asia agar bisa sukses. Oh begitu. Gun Ho melanjutkan sambil menuangkan minuman keras ke gelas pengacara Kim. Tahukah Anda apa yang sebenarnya ingin saya lakukan? Saya dulu bekerja di sebuah pabrik. Saya adalah seorang pekerja pabrik di sebuah pabrik kecil. Alasan mengapa saya menjalankan perusahaan pengembangan real estate, berinvestasi di pasar saham, dan berpartisipasi dalam usaha patungan dengan Tiongkok untuk membangun kawasan industri adalah karena saya ingin membuka perusahaan manufaktur internasional yang besar di masa depan. Saya akan mengakuisisi perusahaan manufaktur suatu hari nanti. Jika saya melakukannya, tolong atur pertemuan lagi dengan Amil untuk saya. Jika Anda membuka perusahaan manufaktur yang cukup besar, Anda akan memiliki ribuan karyawan. Bukankah sulit mengelola mereka? Saya tidak ingin mengelola perusahaan atau karyawan. Saya akan mempekerjakan seorang CEO untuk melakukan pekerjaan itu dan saya ingin duduk santai dan mengendalikan perusahaan di belakang layar. Saya percaya sebuah pabrik kimia harus dioperasikan oleh seseorang yang mempelajari ilmu kimia, dan sebuah perusahaan konstruksi harus dijalankan oleh seseorang yang mempelajari teknik sipil atau arsitektur. Itu adalah sebuah pengaturan yang diperlukan untuk menjaga kualitas produk atau layanan yang baik. Saya hanya ingin membiarkan mereka melakukan tugasnya dan duduk santai sambil melihat mereka bekerja dan menyemangati mereka. Saya tidak bermaksud menjadi pemain besar di pasar pinjaman swasta atau semacamnya. Saya ingin menjadi pemain besar yang mengendalikan besar perusahaan di belakang layar. Sama seperti Howard Hughes, miliarder penyendiri. Yah, aku tidak yakin apakah aku bisa sesukses dia. Saya mengagumi Anda, Gun Ho, dan saya menghormati Anda. Saya yakin Anda akan menjadi pemain besar nomor 1 di Gangnam suatu hari nanti. Mari kita minum. Malam semakin larut di bar rahasia. Bar itu dipenuhi melodi gaya geum dan suara tawa orang-orang. Mereka semua bersenang-senang. Sudah waktunya untuk mengakhirinya. Amil memegang tangan Gun Ho dan berkata, sepertinya kita bisa menjadi teman baik. Sepertinya kamu tahu banyak tentang bidang kimia selain real estate. Tentu, mari berteman. Ayo kunjungi aku di Tokyo. Ada bar rahasia seperti ini di Tokyo juga. Mereka memainkan musik dan menari. Pengacara Kim bertepuk tangan dan berkata, kedengarannya bagus. Kalian berdua tampak rukun. Ketiga pria itu berjalan keluar bar sambil terhuyung-huyung. Saya kira saya harus memanggil pengemudi berbayar yang ditunjuk lagi. Gun Ho berangkat kerja keesokan paginya. Kepalanya sakit.
Sepertinya dia minum terlalu banyak tadi malam. Gunho keluar dari kantornya setelah meninjau dan menandatangani laporan harian. Setelah dia makan sup penghilang rasa sakit, dia pergi ke sauna. Saat duduk di sauna, dia memikirkan banyak hal. Saat ini saya memiliki saham Kumho Chemical senilai 10 miliar won. Haruskah saya membeli lebih banyak? Gunho memejamkan mata sambil menikmati perasaan santai di sauna. Setelah saya menyisihkan 1,5 miliar won untuk usaha patungan dari jumlah 8 miliar won hasil penjualan tanah di distrik Gangdong, saya memiliki 6,5 miliar won di rekening bank saya. Haruskah saya menginvestasikan semuanya di Kumho Chemical saham? Gunho memercikkan air hangat ke tubuhnya. Ketika ada tanda-tanda bahwa dua bersaudara pemilik Kumho Asiana Group akan saling berebut perusahaan, banyak orang berspekulasi bahwa harga saham perusahaan akan naik. Sedikit orang di pasar saham yang mulai membeli sahamnya, hanya saja seperti lebah madu yang berkumpul di sekitar bunga. Namun, setelah 2 bulan menyadari harga sahamnya tidak naik banyak orang kecil yang menjual sahamnya. Gunho membuat keputusannya. Saya memiliki 6,5 miliar won di rekening bank saya. Saya akan menggunakan 5 miliar dari jumlah tersebut dan menginvestasikan semuanya pada bahan kimia Kumho. Ketika Gunho kembali ke kantornya, dia membeli lebih banyak stok bahan kimia Kumho dengan 5 miliar won miliknya. Oke, sekarang saya memiliki saham Kumho Chemical senilai 15 miliar won. Mungkin saya bisa menjadi pemegang saham utama Kumho Chemical. Gunho memutuskan untuk memberikan waktu yang cukup pada saham dan menikmati menjalankan bisnisnya sambil menunggu harga saham naik. Dua bersaudara tidak akan mudah berdamai. Gunho tersenyum. Catatan Geomungo, alat musik tradisional Korea. Gunho menerima telepon dari Jin Wang. Gunho, bisakah kamu datang ke China pada tanggal 15 bulan ini untuk kontrak usaha patungan? Saya baru saja berbicara dengan Sekang Lee. Saya tidak ada kuliah pada tanggal 15 jadi saya bisa datang juga. 15. Beri aku waktu sebentar, biarkan aku memeriksa jadwalku. Gunho tidak punya jadwal hari itu. Oke. Ayo kita lakukan pada tanggal 15 bulan ini. Kali ini saya akan datang langsung ke Shanghai tanpa mampir ke kota Hangzhou dan datang ke kota Kunsan. Perusahaan konstruksi Jinsi akan mengirim mobil ke bandara Shanghai untuk menjemput Anda. Boleh juga. Oke, sampai jumpa. Gunho menelepon Min Hyok. Min Hyok, kami akan pergi ke China pada tanggal 15 bulan ini. Nanti kami akan menandatangani kontrak usaha patungan. Sepagi itu, saya hanya punya waktu 2 bulan untuk belajar bahasa Mandarin. Anda dapat terus mempelajarinya begitu Anda tiba di Tiongkok. Saya rasa saya sudah menyiapkan semua yang harus saya lakukan. Beritahu saya jika ada hal lain yang perlu saya persiapkan atau bawa. Kamu bisa mendapatkan semua yang kamu butuhkan di China. Mereka bahkan menjual sambal merah Korea. Nah, kalau mau, bawalah selimut listrik dan rumput laut kering. Rumput laut kering. Ya, jika kamu merindukan makanan Korea, itu akan membantu. Haha, mengerti. Begitu dia menutup telepon dengan Min Hyok, Gunho khawatir dengan kefasihan bahasa Mandarin Min Hyok. Haruskah saya mencari penerjemah di Shanghai? Saya kira akan sulit menemukan penerjemah di kota Kunsan. Mungkin saya bisa menemukannya di kota Suzhou yang dekat dengan kota Kunsan. Gunho bersandar di kursinya sambil berpikir untuk mencari penerjemah ketika sebuah ide muncul di benaknya. Kenapa aku tidak memikirkan hal itu sebelumnya? Gunho memikirkan tentang Mae Hyang Kim, orang Tionghoa Korea yang pernah bekerja dengannya ketika dia menjalankan restorannya di Tiongkok. Dia membuka buku catatan lamanya untuk menemukan nomor teleponnya. Dia melakukan panggilan internasional ke nomor yang dia temukan. Siapa yang memanggil? Saya Presiden Go. Pemilik restoran hotel di Hangzhou. Ya ampun, Presiden Go, bagaimana kabarmu? Saya baik-baik saja. Apa yang Anda lakukan hari ini, Nona Mae Hyang Kim? Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.